Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait BK kelompok. Yang pertama, konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah tersebut. Adapun tujuan konseling kelompok itu memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan, mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Adapun langkah-langkah konseling kelompok. Yang pertama, prakonseling. Di sini terbagi menjadi dua, pembentukan kelompok dan forming dan menyusun RPL konseling. Yang kedua itu langkah pelaksanaan konseling. Di sini terbagi 4 tahap. Yang pertama, tahap awal, tahap transisi, tahap kerja, dan tahap pengakhiran. Langkah ketiga yaitu pasca konseling kelompok. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi perubahan yang dicapai dan menyusun laporan konseling. Nah, selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Topik bimbingan kelompok ini bersifat umum atau common problem dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, penanganan konflik, dan mengelola stres. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, prabimbingan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu menyusun RPL bimbingan kelompok. Yang kedua, pembentukan kelompok atau forming. Langkah kedua yaitu pelaksanaan. Nah, di sini terbagi menjadi 4, pembukaan, transisi, inti, penutupan. Langkah yang ketiga yaitu teknik bimbingan kelompok. Di sini terbagi menjadi 3, diskusi kelompok, bermain peran, dan homeroom. Nah, yang terakhir yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konseli. Metode bimbingan klasikal yaitu antara lain seperti diskusi, bermain peran, dan eksplorasi. Bimbingan klasikal ini diberikan kepada semua peserta didik atau konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Adapun tujuan bimbingan klasikal, yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli dapat mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangannya utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir, serta mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Adapun langkah-langkah bimbingan klasikal. Yang pertama itu persiapan. Mengajukan jadwal masuk kelas 2 jam setiap kelas atau setiap minggu untuk ditetapkan pimpinan sekolah sesuai kalender akademik SMP. Yang kedua, mempersiapkan topik materi bimbingan klasikal yang dirumuskan berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Masalah yang dihadapi peserta didik atau konseli yang diakses menggunakan AUM atau DCM dan instrumen lain yang relevan. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan sistematika sebagaimana disajikan dalam format RPL. Dan yang terakhir, mendokumentasi rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang diberikan. Itu saja tadi pembawaan materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.